Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Laporan Khusus. Permisa MDTA Baitul Arafah Channel. Sepekan sudah Piala Dunia Qatar berlangsung. Tim-tim yang berlaga pun telah berjuang mati-matian. Ada yang kalah, ada pula yang menang. Tidak hanya tim-tim yang tidak diunggulkan yang harus tumbang, namun tim-tim besar sekelas Argentina dan Jerman pun harus menelan pil pahit. Harus tumbang dengan angka yang sama dan skenario yang nyaris sama. Timnas Argentina sebenarnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-10 berkat gol penalti Lionel Messi. Namun memasuki babak kedua pada menit ke-49, Saleh Al-Shehri dan Salem Al-Dawsari pada menit ke-54 membuat petaka buat tim La Albi Celeste 2-1 untuk keunggulan Arab Saudi. Mimpi buruk juga sama dialami oleh Jerman yang di awal menjelang kick off babak pertama telah membuat kontroversi dengan aksi tutup mulutnya. Kemudian akhirnya mereka yang dibungkam oleh tim Asia lainnya, yaitu Jepang. Jerman unggul 1-0 di babak pertama, kembali lewat penalti. Ilkay Gundogan sebagai eksekutornya berhasil menjebol gawang Jepang. Namun lagi-lagi di babak kedua Jepang membalikkan skor 2-1 lewat gol Ritsudan dan Takuma Asona. Namun demikian, ada juga negara unggulan yang mampu membungkam lawan-lawannya. Belanda menang atas Senegal 2-0. Inggris lawan Iran hasilnya 2-1. Spanyol melumat Costa Rica 7-0 tanpa balas. Portugal pun juga mampu mematahkan perlawanan Ghana dengan skor 3-2. Ada yang berbeda dengan perhelatan Piala Dunia sejagat kali ini. Ternyata bukan hanya perang di dalam lapangan hijau yang terjadi, namun juga perang di luar lapangan hijau. Perang opini, perang pendapat, dan juga perang budaya. Qatar sebagai negara Islam yang kental dengan budaya ketimuran ini jauh-jauh telah membuat aturan yang harus diikuti oleh siapa saja yang datang ke Piala Dunia ini. Mulai dari larangan alkohol sampai ancaman bagi kelompok LGBT dan pelaku seks bebas. Hukumannya tidak tanggung-tanggung. Maksimal hukuman penjara bagi yang melanggar sampai 7 tahun. Genderang perlawanan pun disuarakan oleh negara barat. Bahkan Jerman jelang kick off babak pertama, pada sesi foto dilakukannya aksi tutup mulut sebagai aksi perlawanan terhadap larangan LGBT di Piala Dunia Qatar ini. Melansir The Telegraph, Federasi Sepak Bola Jerman menginformasikan bahwa tim yang mengumumkakan ide tersebut sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2022 yang melarang penggunaan ban kapten One Love sebagai lambang mendukung LGBT dan kelompok marginal lainnya. Bahkan Menteri Dalam Negerinya Nancy Faeser menjadi perbincangan usai menggenakan ban kapten pelangi One Love saat duduk di sebelah Presiden FIFA saat menyaksikan
Jerman dilumat oleh Jepang 2-1. Serangan dunia barat pada aturan Qatar dalam Piala Dunia 2022 ini sebenarnya aromanya sudah terasa jauh menjelang perhelatan akbar ini dimulai. Wales, Inggris, Denmark, Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Jerman, Swiss, dan Belgia menjadi negara barat yang menentang kebijakan Qatar yang diamini oleh FIFA ini. Bahkan negara Denmark yang merasa mulai gerah dengan arah kebijakan FIFA mengikuti aturan dari Qatar ini, mengungkapkan akan ada rencana pertemuan dengan negara-negara Eropa lainnya setelah Piala Dunia 2022 berakhir untuk mempertimbangkan kemungkinan beberapa negara anggota keluar dari FIFA. Namun Qatar sebagai negara yang memiliki otoritas sendiri tentu saja tidak bergeming dengan berbagai gejolak yang terjadi baik sebelum perhelatan Piala Dunia dilakukan sampai Piala Dunia ini dilaksanakan. Qatar tetap mempertahankan identitasnya sebagai negara Islam karena memang Islam sangat melarang perilaku yang menyerupai umat yang hidup di zaman Nabi Lut itu, dengan perilaku menyukai sesama jenis yang hidup di zaman Nabi Lut diazab oleh Allah, sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hud ayat 81 sampai 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Manusia tidak seperti binatang
yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwat saja. Sedangkan bagi manusia, perkawinan itu diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang ada. Tentunya, perkawinan itu dilakukan bukan dengan sesama jenis, melainkan dengan pasangan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, merupakan wujud dari perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Artinya, perlindungan kaum LGBT yang bertameng di balik hak asasi manusia dari versi dunia barat ini tentu saja menjadi hal yang sangat terbantahkan sekali. Dalam hukum Islam, LGBT termasuk kepada kategori dosa besar, sebab hal itu merupakan bagian dari perbuatan zina dan haram hukumnya. Perbuatan tersebut harus ditinggalkan karena bertentangan dengan norma-norma agama, norma susila, sunatullah, dan juga fitrah manusia. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.